Ini terlepas dari mungkin tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan jelas karena memang konflik ya kan, ya, Rusia Ukraina Ya, dan komoditasnya Rusia juga. gitu ya. Di situ ada faktor X yang lumayan besar gitu menunjang kenaikannya. Tetapi kan hal yang terjadi hari ini eh, itu tidak apa ya namanya hal yang terjadi tahun ini tuh nggak bisa menggunakan faktor katalis positif tersebut lagi. Tapi tahun ini kita lebih realistis terhadap memang harga-harga yang memang sudah normal. Dan memang call-nya juga mengalami kenaikan juga ya teman-teman. Jadi setelah mengalami koreksi sekitar 70%-an, saya agak lupa mungkin sekarang harga call price-nya itu Ice Newcastle di atas 164-an. 164 US dollar ya. Aku agak lupa sih, tapi Ya, harusnya segitu. 64,8 Newcastle Yes, Coal Futures-nya ya. ya, which is good 14,8 gitu. sekarang. Kenapa? Karena kalau teman-teman tarik dari beberapa tahun terakhir, apa namanya, dikenaikan di 164 itu ada sebenarnya ada level resisten di sana. Kalau dia bisa bertahan menuju 200 US dollar itu biasanya naiknya akan lebih kenceng. Kan kalau Ya, tahun ya, lalu bisa sempat sampai 400 US dollar gitu kan. Ya walaupun betul. sebenarnya harga segitu tuh udah oke banget gitu karena kalau kita tarik di beberapa tahun sebelumnya mungkin kenaikan call paling mentok di 120, 140 gitu. Nah, Ya, cum Cuma yang teman-teman harus perhatikan adalah tidak semua saham call-nya hari ini tuh memang masih oke untuk dicermati atau di entry karena mostly udah naik tinggi dan ada juga yang memang masih downtrend channel gitu. Ya kalau buat aku sih daripada entry di saham yang downtrend mending dihindari dulu gitu. Nah, ya. yang udah naik apa? Kita bahas call dulu ya Mas William nanti Hmm, baru ke sektor yang lainnya. Yang ya. udah naik apa Doit? Doit itu kemarin akumulasinya cukup panjang dan kita di premium member juga udah floating profit mungkin sekitar 30%-an ya. Congratulations teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang baru mau entry kemarin ada beberapa yang nanya di Doit mau entry gimana? Ya secara teknikali hari ini memang koreksi wajar gitu. Tapi kalau teman-teman Hmm, entry position di sekarang agak berbahaya gitu, agak cukup tinggi gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang saham-saham big caps-nya yang LQ45 atau tambah saham-saham blue chip gimana? Nah, teman-teman mungkin bisa cermati di Adaro ya, di ADRO. ADRO juga udah mengalami kenaikan sebenarnya, tapi kenaikannya belum terlalu signifikan banget dari kemarin dan masih akumulasi masih santai. Kemarin koreksi dan hari ini rebound. Nah, cuman betul. satu di Adaro itu juga ada apa ya namanya? Polanya sekarang lagi nanggung. Posisi entry position buat teman-teman agak nanggung. Kenapa? Karena kalau supportnya itu agak jauh di 2.500 ya, teman-teman. Sementara kalau Hmm, kalau dia potensi melanjutkan kenaikan, kalau dia bisa bertahan di atas 3.000 gitu. Jadi kan sekarang posisinya nanggung tuh. Jadi kalau teman-teman mau entry position di Adaro, make sure ada dua pilihan, buy on breakout atau mendingan buy on weakness sekalian tunggu koreksi. Jangan posisinya hmm. nanggung. Nah, kalau aku sendiri kemarin udah entry tapi itu untuk ninggalin jejak aja, untuk apa namanya? Nitip sendal lah gitu. Soalnya kalau Oh, bicara investing ya, kalau bicara investing mungkin teman-teman ya yang penting entah mau pakai DCA gitu dolar pakai DCA atau mau langsung lamsam gitu ya itu tergantung posisinya teman-teman tapi make sure secara fundamentalnya dicek lagi tapi kalau secara trading jangka pendek ya better ada pilihannya dua tunggu di mungkin sekalian berikut 3.000 atau di bawah atau kalau mendekati ribuan mendekati 2.500 kemudian ada UN hmm. kemudian ada UNTR UNTR Ya. kemarin aku sempat exit dulu sebentar tapi sebenarnya secara teknikal dia masih bagus banget di main di atas 28.000 dan akumulasinya udah cukup lama gitu ya. Setelah dia turunnya cukup dalam gitu. Nah biasanya UNTR itu ya berkorelasi positif lah terhadap kenaikan call-nya karena memang dia subsektornya juga berkaitan dengan harga call dan batu baranya gitu. Sehingga itu cukup menarik. Itu untuk di batu bara sih kurang lebih Mas. Oh, oke. Ya, memang biasanya musim dingin Eropa itu juga jadi sentimen positif untuk emiten-emiten batu bara dan itu bisa menggerakkan sektor energi dengan cukup menarik ini. Nah, kalau tadi kita sempat bahas mengenai suku bunga The Fed dan otomatis juga akan mempengaruhi suku bunga kita ya di Bank Indonesia. Kalau sektor properti ini menurut Mas Puji bagaimana? Apakah Nah, juga akan cenderung tertekan atau ada bau-bau untuk bullish gitu? nah ini teman-teman menarik ya untuk bicara sektor properti gitu karena properti itu kalau buat teman-teman yang belum tahu itu sangat sensitif ya terhadap kenaikan dan penurunan suku bunga gitu. Jadi kalau karena apa? Karena kredit kredit properti itu kan sangat berkaitan dengan suku bunga acuan gitu lah. Gambarannya gitu teman-teman. Nah, cuman di beberapa sektor di properti itu aku ngelihat mungkin ada satu yang menarik itu di ASRI ya. Di ASRI itu Ya. hari ini ada mengalami kenaikan ya, ada mengalami
kenaikan yang cukup oke gitu. Lebih bagus mungkin kalau dia udah berhasil bertahan di atas 190 gitu. Ada potensi mungkin jangka pendek mengalami kenaikan menuju 200 sampai 210. Tapi sebenarnya kalau bicara secara general, sektor properti memang masih kurang oke ya, masih kurang menarik. Kecuali kalau aku agak lupa, Pani masuknya properti nggak ya? Kalau Pani kemarin kita udah taking profit lumayan gitu, udah ratusan Ya, persen. Tapi kan kita nggak mungkin, teman-teman yang belum entry nggak mungkin ngejar-ngejar di saham-saham yang kita apalagi ya, udah koreksi. sudah cukup tinggi soalnya ya. Ya, terus kemudian di BSDE juga aku belum lihat sih. Tapi justru malah yang menarik ini Mas William, yang menarik itu di sektor konstruksinya. Karena aku ngeliat dari kemarin, Oke. kalau teman-teman perhatikan, ya tadi memang terkait dengan kenaikan suku bunga dan sebagainya, biasanya yang dimainkan itu apa? Yang dimainkan itu akan ada rotasi sektoral. Jadi kalau teman-teman jangan kaget kalau kemarin konstruksi dan properti konstruksinya lagi manggung, lagi naik, kok tiba-tiba minggu ini agak redup ya? Ya itu wajar gitu karena memang secara ini rotasinya akan terus seperti itu gitu. Nah, aku melihat ada dua. Pertama itu di KTPP, ya. Kedua di ADI ya. KTPP mungkin ada koreksi wajar karena dia belum berhasil breakout kemarin. Di ADI juga masih sama. Tapi secara teknikalnya masih oke lah. Ya kalau teman-teman pilihannya sama lah. Kalau teman-teman mau entry lihat dulu support resistnya. Jangan pernah entry dalam posisi gambling dan untung. Iya. Ya memang kita juga perlu cermat ya lihat pergerakan harganya ini soalnya saya pikir juga kalau kita cek IHSG dengan situasi pasar yang seperti ini mungkin gairah untuk harga bisa bullish dengan sangat pede itu agak sulit gitu untuk harga bisa naik dengan impulsif saat ini mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan kelihatannya belum gitu, tapi ya kita juga tetap terus pantau aja untuk area support resistance pentingnya yang tadi sudah disampaikan Mas Puji. Kemudian William juga mau ngingetin untuk teman-teman yang sudah join, kalau ada pertanyaan, ada yang ingin juga dikomentari dari pembicaraan kami, boleh teman-teman bisa langsung saja komen ya di kolom komentar, atau itu ada bubble tanda tanya, bisa teman-teman klik untuk bisa diketik pertanyaannya, nanti kita akan jawab di sesi Bitalk malam hari ini. Nah, kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah komen ya, dari Kak ICU_9. Biasanya kalau jelang pemilu kayak gini, sektor-sektor apa aja yang bakal manggung, Mas Puji? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau tadi bicara dengan pemilu tentu pasti di media yang pertama kali akan dibahas kan gitu. Ya. Cuman sayangnya teman-teman di beberapa media pun per hari ini masih belum ada terlalu gimana-gimana gitu, belum. Kecuali MTech ya. MTech hari ini, cuman kan MTech mungkin masuknya ke arah sananya gitu. Walaupun secara medianya juga dia dapat gitu. Mungkin kayak MNCN, SCMA itu saya belum melihat ada potensi penguatan yang cukup oke gitu di dua saham itu. Mungkin kalau saham-saham yang lapis tiganya mungkin untuk jangka pendeknya itu mungkin oke lah kalau di media. Tapi kalau untuk jangka panjangnya nggak ada. Tapi buat saya better dalam menghadapi pilpres atau dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, kalau saya menyarankan lebih baik di saham-saham yang punya holding company, yang dia punya banyak punya banyak sektor yang dia pegang gitu. Contohnya apa? Contohnya mungkin salah satunya Saratoga gitu. Nah, Saratoga juga kemarin agak cukup menarik ya Mas William, karena setelah koreksi cukup dalam, mungkin sekitar hampir 60%-an gitu. Kemudian dia sideways dari bulan Mei gitu. Kemarin tuh udah sempat breakout gitu. Walaupun hari ini dia mengalami penurunan koreksi tepat di supportnya ya di 1815 itu ada support dan dia rebound berhasil. Nah di Saratoga kenapa saya menyarankan kayak ini bukan ajakan beli atau jual ya, tapi mungkin teman-teman bisa dilakukan pengecekan kembali dan analisa kembali. Kenapa? Karena metode diversify, metode yang paling tepat dalam kondisi ketidakpastian gitu. Kenapa bicara ketidakpastian gitu? Karena ya tadi balik lagi di menjelang pilpres itu, pertama pasti ekonomi akan gonjang-ganjing tuh, akan ada perubahan hal-hal yang menentukan gitu, khususnya di kurs rupiah dan dolarnya itu udah terasa gitu. Nah di holding company itu biasanya akan
karena dia di certify, jadinya dia punya potensi untuk menutup kekurangan atau kerugian dari yang sektor-sektor lain gitu dengan sektor yang dia punya gitu. Nah, mungkin selebihnya kalau misalnya di luar itu mungkin ya tadi balik lagi kemarin komoditas lagi juga agak menarik itu di CPO Mas Yul. Nah, cuman CPO ya, ini jangan CPO terlalu cukup menarik. buru-buru. Jadi kemarin LSI, PAALI, kemudian TABJI, ANJT itu mengalami kenaikan. Walaupun hari ini memang koreksi wajar. Tapi itu bisa dijadikan watchlist teman-teman. Kaitannya dengan apa biasanya tuh? Pertama memang dari harga CPO-nya ada penguatan. Dan biasanya penguatan untuk harga CPO itu biasanya di awal tahun. Teman-teman di awal tahun tuh biasanya mulainya mungkin runningnya dari akhir Desember. Ya biasa sampai bulan April. Jadi itu bisa dicermatin. Yang kedua, katalis positifnya itu mungkin, tapi ini sifatnya nggak bisa dijadikan acuan utama ya teman-teman, karena spekulatif. Apa di CPO itu akan ada bursa sawit teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin rame tuh bursa EBT ya, bursa karbon, saham-saham EBT-nya pada ambrol gitu. Ya ada potensi dalam jangka pendek itu di saham-saham sawit CPO itu ya ada mengalami kenaikan gitu. Katalis positifnya ada dua, satu dari harga CPO-nya memang sedang mengalami penguatan, yang keduanya memang ada bursa sawit ini jadi poin penting gitu untuk kita, karena kita lumayan penghasil CPO lumayan besar gitu di dunia. Jadi jadi katalis positif. Nah, selebihnya mungkin masih belum bisa ini sih Mas. Belum karena begitu jelas ya. Betul. Ini. Kecuali kalau teman-teman mainnya di banking ya, kalau di BBCA, BBRI itu kan tinggal tunggu koreksi aja. Dan sekarang udah dikasih kesempatan koreksi, hopefully sih bisa lanjut koreksi lebih dalam. Kalau banking ya, kalau bicaranya pilpres pasti ada dua, satu itu secara ini bankingnya, keduanya mungkin di consumer goods-nya. Cuma di consumer goods-nya juga mungkin teman-teman bisa cermati lagi di kayak semacam UNVR kemarin udah mulai ada tanda-tanda, udah mulai pertanda. Jadi memang lebih banyak untuk saat ini sih wait and see dulu, jangan terlalu buru-buru banget entry, jangan terlalu buru, tapi boleh dijadikan watchlist-nya dulu gitu. Dia buat secara bertahapnya dulu. Ya, memang kalau kita memprediksinya terlalu jauh untuk jangka waktunya juga probabilitasnya juga nggak bisa tajam-tajam ya, kayak ramalan cuaca gitu pun kalau terlalu jauh memperkirakannya ya biasanya mereka kan disclaimer ini tidak begitu besar probabilitasnya, tapi kalau sudah confirm ini biasanya lebih akurat gitu, dan mereka lebih punya confidence untuk menyampaikan prediksi cuaca seperti apa. Dan saya pikir pun kalau di pasar saham juga sama, kalau sudah ada konfirmasi baiknya baru kita masuk, mengingat situasi IHSG yang mulai koreksi ya ini ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Steph _property. Nah, saham Wood WOOD apa masih bisa lanjut naik nih? Kelihatannya mulai koreksi ya, dan sudah ini juga mirip IHSG, gerakannya pelan-pelan tapi nak pasti, sempat nyentuh 500, sekarang koreksi ke 458. Kok menurut Mas Puji gimana nih untuk saham Wood? Untuk Wood kita sebenarnya kemarin ada posisi ya, aku lupa ya terakhir kali itu masih ada atau enggak, kayaknya sih udah enggak sih. Secara technically memang dia masih uptrend ya, jadi walaupun memang kenaikannya agak volatile gitu, cuman memang masih uptrend. Cuman koreksinya hari ini karena kemarin ya belum berhasil aja bertahan main di atas, ya mendekati 500 itu agak berat lah buat Wood itu secara teknikalnya. Cuman kalau buat aku kayak di saham Wood gitu, mungkin teman-teman agak perhatikan tingkat volatilitasnya gitu, karena kadang pemula itu biasanya entry tapi nggak memperhatikan tingkat volatilitasnya. Ya itu yang diperhatikan. Tapi kalau secara teknikal kemarin pasca rebound ada volume masuk ya, ada volume masuk cukup signifikan, cukup besar. Kalau secara akumulasinya aku sih belum ngecek ya secara banarmologinya, tapi teknikali koreksi wajar aja selama masih di atas, mungkin dia di 430 ya, itu masih oke. 428 maksimal itu masih oke. Kalau mau entry gimana? Kalau mau entry better coba teman-teman itu pertimbangkan untuk jangan entry saat koreksi kayak gini gitu. Jadi kalau pisaunya lagi jatuh, coba jangan ditangkap dulu gitu. Biarkan dia koreksi lanjut dulu. Terus entry lah ketika dia memang sudah rebound atau sudah mulai menghijau gitu. Agak berbahaya kalau misalkan teman-teman entry di saat merah. Kalau udah punya posisi gimana gitu? Kalau udah punya posisi ya coba dipertahankan dulu aja, nggak usah terlalu buru-buru. Mungkin di atas
ya di atas 430 itu sudah masih oke gitu untuk woodnya gitu. Ya, baik, baik. Nah, itu saham wood seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Muhammad C Negara 9. Nah, hari ini Kak Muhammad baru saja menabung investasi dan beli saham Campina. Tanggapannya, nah, kalau saham Campina ini kodenya kalau nggak salah CAMP ya. Aku Nah, kalau menurut Mas Budi, bagaimana untuk saham Campina saat ini ya? Campina, aku kayaknya ada ini lama sih. Tapi kalau buat saat ini aku nggak ada posisi ya untuk di Campina. Kenapa? Karena Ya. technically-nya masih satu way gitu, masih terus kedua juga volumenya juga masih kurang oke ya, masih belum menarik. Dan ini teman-teman, set way-nya Campina itu bisa dibilang agak nanggung. Kenapa? Karena dia di titik tengah gitu, di titik tengah zona antara resistennya dengan support berikutnya gitu. Kalau di posisi nanggung seperti ini, terus terang aku tuh kurang suka. Biasanya aku tuh pilihannya ada dua. Kalau mau buy on breakout sekalian. Kalau mau buy on weakness gitu, di mendekati support atau saat rebound itu sekalian gitu. Nah, posisinya si Cam ini dia memang agak nanggung dan dia masih ada set way dulu. Kalau bicaranya dia set way, ya mungkin teman-teman kalau mau di hold selama untuk jangka menengah gitu, nggak buru-buru, ya di hold aja dulu mungkin selama di atas 336 itu masih oke gitu. Tapi kalau teman-teman mau entry ya better nanti dulu aja coba main mendekati 380 lah gitu. Karena kalau di zona set way itu capeknya tuh nunggunya teman-teman. Repotnya tuh gini, Mas William, kalau teman-teman entry di saham yang masih set way, teman-teman udah entry, kemudian set way-nya cukup lama, padahal secara return-nya dia nggak loss, ya mungkin masih 0% gitu. Tapi repotnya itu kalau teman-teman ternyata FOMO ngelihat saham lain yang lagi naik gitu, sehingga saham yang lagi set way ini buru-buru di cut loss supaya entry di saham lain. Nah itu yang repot tuh seperti itu. Kecuali kalau teman-teman level psikologisnya memang kuat untuk hold yang jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka panjang juga Cam kayaknya kurang oke ya, kurang menarik ya. Better coba di LQ45 lah, masih oke. Oke.